Cruising tuh biasanya captain ngapain aja, Cap? Itu yang bikin penasaran. Kan ada dua pilot tuh. Biasanya pilot flying ngapain, monitoring juga ngapain gitu. Ya, kita headsetnya kita buka, Oke. ya enggak? Baru deh kita pencet, Mbak minta minum. Iya, nomor satu itu ya. Nomor satu. Bentar, Cap, bentar. Yang mana, Cap? Ini person atau mau forward, atau yang forward ini yang depan. Siap. Kita panggil dua-duanya. Panggil dua-duanya. Datang dah. Itu. Kalau udaranya ada virus, disedot, kira-kira mati nggak kalau 214 tuh? Waduh, 214 mati kan? Mati lah ya. Di rumah lagi. Mateng itu keluarnya tuh udah bener-bener steril. Nah beda sama AC di rumah. Kalau di sini AC di rumah kan udaranya putar terus, di mobil muter terus nggak? Muter terus. Lebih bahaya. Di pesawat beda. Ini aja belum masalah filter yang apa tuh yang canggih-canggih itu loh. Ini aja keluarnya aja udah begini. Oh iya. Jadi aman sebenarnya. Pasti gitu. aman ya kalau di cabin sendiri ya. Iya. Lebih aman di situ daripada di rumah AC muter-muter doang ya. Iya. Di pesawat udah dibuang lagi, dikirim lagi dari panas begini jadi. Guys, jumpa lagi dengan saya dengan Mas Aldo, Kapten KW. Kapten KW Super. Hari ini Mas Aldo datang untuk meneruskan Kita kan. utang ya, simulator ya, buat Siap. cruising dan desain dan landing ya. Iya dong. Gitu. Nah, banyak sekali ntar yang kita bahas ya, Mas Pastinya, Aldo ya. Cap, ya. Gitu. Oke. Untuk mempercepat waktu kita langsung aja ya, kita di cruising ya. Langsung Sekarang. cruising. Langsung Lanjutin yang cruising. kemarin kita, Cap. Kita lanjutin kemarin. Oke guys, ntar kita Oke. lihat aja. Mungkin banyak pertanyaan Mas Aldo nanya-nanya gitu ya. Mumpung ada captainnya. Ya, tapi ini hanya buat having fun aja ya. Having fun. Buat orang-orang simulator ya. Siap, Cap. Biar jadi KW-KW super lebih banyak lagi. Nah. Itu sudah. Itu dia. Oke, kita mainkan. Lanjut. Ya, siap. Diawasi Kapten asli. Wih, Tegang siap. bener nih. Sekarang kita posisi cruising ya, Cap ya. Cruising tadi Dari Bali lanjutin kemarin. lanjutin ke Surabaya kita ya. Surabaya kita. Mantap. Kita terbang 14.000 kaki kan. Ya. Kalau kita deket-deket aja nih kita ya, Cap ya. 14.000 kaki ya, hati-hati gunung ya. Oke, siap. Kalau ada gunung ya kita langsung kabur aja, Cap. Sip. Oke. Oke, Cap. Ini kan kita cruising, Cap. Aku Oh. mau nanya-nanya nggak apa ya, Cap ya? Nggak apa-apa. Oke, biasanya kalau captain nih, Cuacanya bagus dulu ya. Udah keren ya. Boleh nanya-nanya. aduh. Saya kalau nanya-nanya saya lihat dulu bagus apa enggak. Oh, Ya gitu. boleh nanya kapan lagi. Oh iya, lihat weather kacau. dulu ya. Oh, nanya-nanya. Itu dia. Ya, sip. Kalau di simulator mah bebas kan? Bebas. Saya lupa ini di simulator. Lupa udah lama nggak terbang. Iya. Aduh, siap-siap. Aduh, lucu. Oke, ini Cap, aku mau nanya, mumpung kita lagi cruising nih Cap. Biasanya Baru kalau cruising tadi kita ya. baru cruising nih, baru selesai climbing nih, sekarang posisi cruising. Kalau cruising tuh biasanya captain ngapain aja, Cap? Itu yang bikin penasaran. Kan ada dua pilot tuh. Biasanya pilot flying ngapain, monitoring juga ngapain gitu. Ya. Saya udah cruising, kan kita headsetnya kita buka. Oke. Ya enggak? Baru deh kita pencet, Mbak minta minum. Iya, nomor satu itu ya. Nomor satu. Bentar, Cap, bentar. Yang mana, Cap? Ini person atau mau forward, atau yang forward ini yang Oke, depan. siap. Kita panggil dua-duanya. Panggil dua-duanya. Datang dah. Siap. Gitu. Boleh ngemeng sedikit lah. Siap. Gimana? Sudah. Kadang-kadang yang datang yang depan, mereka juga sibuk biasanya. Oh, pasti ya. Gitu. Ya udah, kita minta kopi ya. Dia juga nanya, biasanya mereka juga nanya mau makan apa enggak gitu. Oh, aduh. Kalau Begitu kayak lah. aku mau pasti terima aja, mau. Ya. Super. Oke, habis itu mungkin ya kita periksa terus. Ini boleh Apanya? di Ke ikan apa gitu nih? Ya, boleh di ke ikan boleh. Oke, siap. Ya. Nah, biasanya apa aja yang dicek nih, Cap? Nah, ini di campnya itu loh. Ini dicek semua ini, Cap, biasanya? Ya, dicek semua. Gitu. Oh. Pertama kita lihat dulu ini. Apa Ini tuh? kita ngeliat, oh ini
lihat nggak ada. Aman ya? Aman, Posisinya semua aman semua. fuelnya semua sama. Kita harus lihat semua gitu, sama kan gitu. Oke, siap. Terus Ya. nextnya kita langsung ganti ke Bleed Air ini kan? Ya, Bleed Air. Ke Bleed dulu ya, kita tunggu. Nah, ini biasanya buat apa nih Bleed Cap sebenarnya? Nah, ini namanya Bleed Air. Jadi dari mesin masuk. Nah, boleh saya jelasin nih. Kalau kita lihat ya dari sini, ini mesin dari engine kasih ini. cursor ya. Ya. Terus masuk. Nah, ini lihat nih, ada berapa nih? Ada 214 degrees. 24 Celsius loh. Celsius. Dari mesin anget. Bukan hangat lagi. Panas ya. Panas. Air aja 100 mendidih. Ini dua kali air mendidih. Dengan tekanan 50 PSI gitu. Waduh, kenceng banget itu tekanan. Nah, dia masuk langsung ke sini ke ini namanya ACM-nya nih. Oke, Pressurize semua diatur di sini. ACM apa ya? Air cooling mesin. Oh, siap. Nah, dia masuk di sini. Nah, dia keluarin ntar dirubah lah ini tekan udara panas sehingga jadi 11 derajat nih, lihat nih. 11 derajat udah sepoi-sepoi nggak buat kita? Waduh, sepoi banget udah itu. Sepoi kan dingin kan, masuklah ke cabin gitu loh. Jadi udara yang diambil, kalau udaranya ada virus disedot, kira-kira mati nggak kalau 214 tuh? Waduh, 214 mati kan? Mati lah ya. Dirubah lagi. Mateng itu keluarnya tuh udah bener-bener steril. Nah, beda sama AC di rumah. Kalau di sini AC di rumah kan udaranya putar terus, di mobil muter terus nggak? Muter terus. Lebih bahaya. Di pesawat beda. Ini aja gitu. belum masalah filter yang apa tuh yang canggih-canggih itu loh. Ini aja keluarnya aja udah begini. Oh iya ya. Jadi udara itu diputar dibuang terus diambil lagi yang fresh. ya. Nah, yang diambil fresh itu juga udah dipanasin 200-an derajat Celcius itu 50 ya? Ini buat neken cabin juga, buat udara ntar disebutnya pressurize. Cabinnya berpressurize, bertekanan. Oke, siap. Jadi aman sebenarnya. Pasti gitu. aman ya kalau di cabin sendiri ya. Iya. Lebih aman di situ daripada di rumah AC muter-muter doang ya. Iya, di pesawat udah dibuang lagi, dikirim lagi, dari panas begini jadi dingin gitu. Wah, mantap. Itu aja sih kalau memang, tapi saya nggak tahu di kedokteran kali ya. Mungkin ada virus yang 214. Nggak ada ya? Kurang tahu, apalagi aku kayak saya nggak tahu guys. Kalau ada yang tahu nanti tulis aja di kolom komentar. Tapi sih rasanya 214 tuh ya udah cacing aja. Nggak tahu ya, pokoknya orang kita godok dulu kan supaya mati ya. Kalau semua sayuran apa kan kita kasih panas supaya mati ya. 214 sih udah ini banget ya kayak. Woi, pesawatnya miring. Oh, ini lagi belok nih ngikutin ini. Oh, ya udah di freeze dulu boleh? Freeze dulu ya. Okay. Biar kita ngobrolnya enak, nggak tegang lihat pesawat. Saya bingung nih pesawat saya gini terus nih. Manual gitu. Takut saya. Ini lagi di pause berarti kita ngobrol lagi nih, Cap. Tadi pakai autopilot ya? Autopilot udah. Aduh, gini. Siap. Ini kan tadi kita udah dari Bleed nih, Cap. Terus kita nextnya kemana? Pressurization nih berarti ya, Cap ya? Ya. Nah, ini kalau di pressurization kan pintu boleh aja lihat. Oh, pintu boleh lihat juga ya? Iya, pintu kita lihat ada yang kebuka ya? Ya bukan kebuka, ada yang ember gitu, belum tentu kebuka gitu. Oh, gitu. Kalau ember tuh belum tentu kebuka ya? Belum. Mungkin aja kurang kencang atau gimana sensornya gitu? Bisa juga. Oh, sensornya juga bisa. Oke, gitu, siap. Gitu. Kalau ini hijau semua aman ya? Aman. Banyak gitu. kalau hijau aman. Ada oksigen juga, bukannya pintu juga kita lihat tuh. Oh, kokpit oksi ya? Tuh, itu ada kodenya tuh. Kalau segitu kurang apa enggak? Itu kurang tuh. Ini kurang ya? Kurang. Oh, kalau nambahnya gimana kan? Paling kita catat gitu kan, kalau kurang terus kita buka, berarti kita punya berapa lama lagi kalau ada emergency gitu. Ada di bukunya reference itu. Mantap. Iya nggak gitu. Oh, ini yang dicek di door ini sebenarnya bukan cuma doornya aja ya? Itu garis miring oksi. Oh iya benar, ini berarti oksigennya juga kita harus cek ya. Gitu guys. Oke, mantap nih, kapan lagi dapat info-info kayak gini kan Mas Bro, Asis. Iya. Oke, nextnya kita mau ke mana nih, Cap? Iya, ke sana aja. Sesuai jalur aja terus. Oke, siap. Boleh. Nah, cabin pressure, Cap. Nah, ini cabin pressure, berarti kita ngecek cabin pressure. Oke, tekanan di dalam cabin ini ya. Nah, tekanan di dalam cabin. Jadi ada tekanan di dalam cabin yang tadi pressurnya yang berapa? 50 PSI itu. 50 PSI, Tapi nggak sampai 50 PSI. Dirubahlah paling berapa lah?
saya lupa PSI-nya berapa. Nah, tapi di situ ada kelihatan tuh ada delta pressure, coba kasih lihat. Nah, delta pressure ini sebenarnya delta pressure itu ada ya, pelan-pelan nunjuknya. Jangan Oke, siap. Tunjuk. Nah, cursor. Nah, Delta mungkin pressure. delta pressure itu cuma 4 atau berapa gitu. Normalnya di situ. Oh, sebenarnya ada needle-nya ya? Ada needle-nya. Oh, ini nggak ada nih, mungkin nggak disimulasikan ya, Kak? Ya, di simulator ini nggak ada. Mungkin ntar next 2020 ini pakai explain ya. Ini explain 11. Mungkin 2020 mungkin nanti ada ya. Mudah-mudahan ya. Nah, terus delta pressure karena ada tekanannya. Ya, tekanan di pesawat lebih besar daripada di luar pesawat. Oke, siap. Nah, ada delta pressure. Terus VS-nya kalau keadaan cruising pasti dia 0 harusnya ya. 0. Soalnya kita nggak naik nggak turun ya, Kak ya. Kalau dia turun pasti dia turun juga ya. Turun juga harusnya. Kan? Cuman ini kayak nggak ada needle-nya nih. Ya, jadi nah terus cabin altitude. Nah, cabin altitude kita, misalnya kita ketinggian 20.000, misalnya nih ya, tadi 14.000, dia bilang 20.000. Dia paling 4.000 dia bilang. Oh, beda ya cabin altitude sama beda altitude gitu. ini Karena ya, terbang. Kalau disamain, misalnya kita terbang 41.000, cabin altitude-nya Kapten KW Super maunya 41.000. Nah, gimana? Nggak napas, guys. Kita mah dari kalau Kapten KW kan di rumah aja kan, napasnya enak-enak aja. Nggak napas, jadi di situ ada batasannya tuh, berapa tuh yang merah tuh? Oh, 9 ini kali ya? 9.000 sudah dia alert ke kita gitu, hati-hati gitu loh. 10.000 udah berbahaya gitu loh. Oke. 14.000 oksigen drop. Oh, yang masker oksigen itu di 14.000. Kira-kira 14.000 gitu. Itu cabin altitude ya, bukan altitude. Cabin altitude ya. No, bukan cabin altitude gitu. Nah, 10.000. Nah, kalau udah naik terus berarti ada sesuatu yang bocor. Siap. Oh, kita harus hati-hati itu, nggak bisa. Biasanya kita nggak boleh naik, harus maintain atau turun. Oh, siap. Jadi itu di dalam cabin sebenarnya dibuat supaya ketinggiannya tuh nggak seperti yang ketinggian terbang ya. Jadi, oh iya enggak, karena apa? Karena mungkin tipis ya kalau di atas ya. Apanya tipis? Oksigennya dong. Pinter ya. Udah di briefing. Aduh. Jadi ya betul. Jadi gini, di atas itu, jadi manusia kan hidup di kira-kira di bawah 10.000 ya. Oke, normalnya manusia. Nah, puncak kayak puncak Bogor itu paling 5.000 ya, 6.000 sekitaran lah ya. Sekitar segitu. Nah, itu yang nyaman. Makanya dibikinlah kayak di puncak gitu, sejuk. Dibikinlah pressernya kayak gitu. Di sekitar 5.000, 6.000, 7.000 lah. Dia ada maksimumnya. Nggak boleh lebih dari 8.000. Oh, ya sekitar segitu. Makanya 9.000 dia langsung itu. Langsung merah itu ya. Merah, tapi dia biasanya di bawah 8.000. Di bawah 8.000. Semua hampir pesawat semua begitu. Hampir sama, semua pesawat tekan. Supaya 8.000, 5.000 itu sejuk. Nyaman ya. Nyaman. Oke, mantap. Dibikinlah segitu gitu. Nah, supaya dibikin begitu, berarti juga kenapa dia harus dibikin gitu? Karena oksigen juga pengaruh. Kalau dibikin 7.000, dibikin tekanan segitu, dibikin itu tekanan yang bikin dia turun naiknya. Iya. Dibikin 7.000 berarti oksigennya ada. Kenapa kita bisa bernapas di 41.000? Karena ini pressurized. Gitu. Mas Bro Basis. Itu kenapa kita bisa napas tuh di atas tuh. Kok bisa 41.000 bernapas terus? Ada yang bilang kok oksigen nggak ada, tapi kok pesawat bisa. Ini dia. Ini penyebabnya ya. Dipompa kita di dalam gitu, sehingga dibikin dipompa jadi 8.000 gitu. Seakan-akan di 8.000 ya. Di luar padahal 41.000. Iya. Gitu. Nah, ini informasi baru nih, tapi aslinya sebenarnya ada needle-nya ya, Cap. Cuma di sini sayangnya nggak ada ya. Terus. Nah, ini kalau ini buat apa nih, Cap? Nah, itu tadi outflow valve itu. Oke. Jadi kalau yang forward aft itu dia kebuka. Mesti dia kebuka. Harusnya kebuka. Dia harusnya kebuka. Yang saya bilang itu. Tadi ditekan, tadi yang dilihat itu yang 50 PSI, dia keluar situ sedikit. Oh, harusnya terbuka sedikit ya. Terbuka sedikit jadi keluar. Jadi alirannya langsung dibuang. Kalau yang AC di rumah kan kita pakai lagi, AC di mobil pakai lagi. Kalau dia dibuang. Lebih aman nggak? Lebih aman dong. Yang tadi kita omongin itu ya. Jadi fresh air terus. Pakai masker. Oh iya. Siap. Kita recordingnya pakai masker. Iya, recordingnya pakai masker, guys. Mantap. Terus apa lagi tuh? Nah, di situ ada lagi tuh
itu ada safety itu. Nah, kalau safety. misalnya dia tertutup, forward up dia masih kebuka, ada buat bukanya. Kalau enggak, waduh, orang pesawatnya bisa pecah, dipompa terus, iya. bisa rusak gitu loh. Nah, itu harus ada bukanya safety-nya. Oh, siap. Ya. Ini berarti nggak disimulasikan benar ya? Ya, ini kalau buat ada smoke, ada asap, kita mau buangnya dari buang, situ kita ya? pencet ini supaya asapnya banyak yang keluar. Jadi selain ini keluar, jadi cepet. Oh, siap. Biasanya emergency design gitu. Nah, waduh, ngomongnya kejauhan ya. Waduh. Entar. Nah, ini tadi pack-nya tadi tuh, mesinnya ini tadi tuh 1 2. Oh, yang buat jadi AC itu ya? Pack one, pack tuh. Mantap. Kita lanjut nih, Cap. Boleh. Oke, sekarang kita ke electricity nih, Cap. Nah, ini biasanya Kapten mantau apa aja nih, Cap, kalau di sini, Cap? Nah, ada tulisannya kan electrical, ya kan. Nah, kita yang pertama Bukan kita elek ya, Cap? ya, bukan elek. Kita lihat ini generator ada 60. Oh, IDG itu generator ya? Apa nih konstannya nih. Ada dia kayak ada drive-nya itu. Saya lupa nih panjangannya apa IDG. Oh ya, sudah. Siap. Ini tapi yang penting nih dia ada indikasi 60 nih, dia bisa ember nih. Nah, yang hijau ini bisa ember. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Kalau ember bermasalah berarti kan ya? Ya, yang hijau ini kita perhatikan nih, ada perubahan nggak? Nah, 60. Nah, ini dari normal. Oke. Nah, hati-hati kalau dia udah naik misalnya 70, 80. Ini normal, 60, 62 nih masih normal ya. Ketika dia udah 100, hati-hati. Pasti ntar dia akan cut out, putus atau kebakar. Waduh. Gitu kan. Jadi kayak korslet gitu kali ya? Ya, ada sesuatu yang nggak benar. Kenapa dia berat? Ada load yang berat gitu loh. Iya nggak? Mau diapain tuh kita? Gitu loh. Oke, siap. Jadi kalau ember tuh udah hati-hati pokoknya kan? Ya, ember. Bentar lagi putus nih gitu. Apa kita mau matiin dulu? Pakai yang ini aja? Nah, nggak apa-apa. Kalau kita pakai matiin ini bisa. Ini sesuai gimana sikon ya. Situasi ya, bukannya saya gitu loh. Misalnya kalau terjadi ini, ya sayang daripada dia rusak, kita matikan. Kita matikan dulu. Kita matikan. Nyalain dia gitu. Nggak tahu dia naik juga tinggi, berarti ada sesuatu yang di sini yang nggak benar gitu. Berarti wah, bukan generatornya. Kalau generatornya dia jelek, ya udah matiin aja pakai yang ini. Ntar mau landing kita nyalain aja, nyalain lagi normal landingnya jadinya gitu loh. Kalau bisa atau kita kan ini kan karena kita udah lama tadi climbing 40 sekitar 40 menit. Kalau landing mau di final mau dinyalain nggak apa-apa. Landing terus matiin lagi. Yang penting udah mau mendarat ya. Yang penting mau mendarat itu aman gitu. Bisa-bisa aja. Siap. Gitu. Nah, ini kalau dia kita lihat nih sekarang ya. Misalnya ini kalau dia kita mati ini kita matiin dia tetap 62. Wah, bagus udah. Paling loadnya ntar paling 60. Kalau ini 40 berarti masuk ini berarti cuman loadnya dari 74. Karena pindah semua ya. Pindah semua gitu. Tapi biasanya nggak segini. Biasanya ini kalau normalnya 25-an lah gini. Aslinya 25-an ya? Sekitar segitu lah. Jarang 40 ya? Ini kegedean ini. Oke, siap. Jadi misalnya aja nih, Cap. Ini kan tadi misalnya kalau kesana kan jadi 74 nih loadnya. Berarti misalnya engine one failure, engine tuh masih bisa supply satu pesawat ya sebenarnya. Masih ada cadangan malah. Ya, biasanya cuma 50-60% cuman. Masih ada 40% lagi sisanya gitu. Berarti satu engine itu udah kuat banget ya, kuat banget, makanya aman. Aman lah pokoknya Mas Bro, Mbak Sis. Iya, aman. Waduh, mantap. Kuat sekarang generator sekarang gitu. Waduh, udah canggih sekarang ya. Oh ya, itu ada frekuensinya lihat tuh. Oh iya, frekuensi. Kalau di rumah tuh frekuensinya 60. Kalau di pesawat 400. Jadi kenapa dibikin 400? Kenapa tuh, Kak? Jadi komponennya kecil, yang penting putarannya tinggi. Jadi dia bisa ringan. Oke, siap. Ya, kalau bikin 60 generatornya besar. Jadi berat ya? Ya, ini putaran tinggi karena dia 50 ribuan kan. Iya, benar. Frekuensi tinggi. Nah, keuntungan dengan frekuensi tinggi. Jadi generatornya nggak terlalu besar kan, kecil lah, segini lah kalau nggak salah. Cuma segitu kan? Iya, kecil. Ampun. Iya, kecil lah gitu. Tapi karena dia frekuensinya tinggi, 400. Dari 60 ke 400 ya beda ya. Beda banget.
Udah berapa kali lipat ini kan? Iya. Makanya generatornya kecil-kecil. Udah gini lah kalau saya lihat sih. Iya. Nggak terlalu besar. Mantap. Gitu. Ini sekarang kita kan lagi electricity ada 2 nih kan? Oh. AC sama DC kan? Nah kalau di Airbus dibagi kan ada DC gitu ya. Nah DC, jadi DC perlu juga buat emergensinya. Ada yang namanya, ada yang ini kan kalau DC esensial kayak gardu-gardunya. Ada gardu Oke, AC, siap. ada gardu DC. Oh masih perlu juga ya walaupun udah Perlu. dapat AC, DC juga tetap perlu ya? Perlu, DC itu harus gitu loh. Jadi in case-nya ini dia bisa supply baterai. Baterai kan dia bisa charging baterai untuk DC nih. Oh ya iya, nggak? soalnya baterai DC doang ya? Ya. Oke, siap, Nah, Cap. beberapa yang esensial itu digunakan harus jadi DC. Alat-alat yang sangat penting itu tidak AC. Oh gitu? Oh, yang ada beberapa alat yang memang menentukan buat navigasi, buat apa? Saya lupa alat yang mana, tapi dibuat itu esensial DC. Oh gitu. Kenapa? Tapi itu hanya alat tertentu. Kalau terjadi mesin mati, tidak ada listrik, dia masih ada Cadangan dari ada DC. baterai. Baterai keluar dari masuk, jadi masih terbang dia bisa. Oh DC siap itu, siap siap. gitu. Masa mati semua mati? Nah iya itu yang udah. Gitu. Oh. Jadi dia bisa start lagi, dia mau coba lagi, dia bisa buat start lagi, dia bisa gitu. Mantap. Itu jadi Iya. ada alasannya ya kenapa DC Iya. tetap harus perlu ya? Ya DC dia lampu-lampu nyala, jangan sampai gelap gulita, ada tuh. Ya, Oh siap siap. di cockpit, khususnya buat di cockpit ada gitu. Buat controller ya namanya, kita startnya. Oh iya, start engine itu di atas pakai windmilling kali ya. Windmilling. Apa tuh, Cap? Pakai kena angin. Oh siap. Kalau mati kita lihat grafiknya udah masuk di envelope-nya, misalnya speednya 230, nggak boleh tinggi-tinggi juga gitu. Baru kita start lagi, dia udah Oh jadi kayak bleed pressure-nya pakai angin di udara gitu? ya kayak kekijiran aja, kena angin gitu, baru kita start, bisa kayak gitu. Nah Kalau mobil kayak didorong lah ya, ya, mogok. tapi kan yang kontrolnya kan ada DC-nya itu. Oh siap. Oh, kan dia belum pernah ada yang ngaturnya. Alat-alat komputernya siapa ya? Nah, komputer itu diatur sama DC-DC ini. Itu. Oh, Oke? paham Gitu. ya. Mantap. Jadi tetap aja maksudnya aman lah, maksudnya kalau bisa ada yang sampai problem gitu berarti mati nggak bisa start lagi. Enggak, gitu. ada sistem lainnya lagi Ya, contohnya yang sistemnya udah sih. backupnya banyak gitu. Mantap. Ini ilmunya banyak banget. Enggak, memang. Enak nih aku Nggak sih, menyerap ini ilmunya kan. ilmu ngeles, Bo. Males. Mantap. Beda sama KW Super. KW Super terbang aja. Ya. Terbang aja. Siap. Udah lah kayak begitu aja. Nah. Waduh. Lanjutin dong, Cap. Boleh. Oke. Ini flight control mesti dicek juga nggak, Cap, kalau misalnya? Oh iya, cek kontrol, flight control cek di situ Oh, kan. tetap ya, kirain cuma pas di ground aja Enggak, enggak. dilihat Ya? kan ada kalau lihat ada prim 1 2 3 sek 1 sek 2 itu kan komputernya Oke, kita. siap. Terus kita lihat sekarang radarnya ada pit streamnya bergerak kemana gitu. Elevatornya indikasinya bener nggak gitu loh. Oke, Nah siap. kalau dia ada indikasi yang tidak benar, berarti ketika antar autopilotnya lepas, berarti pesawatnya ntar swing kemana gitu. Oh, siap. Bisa aja Benar-benar. terjadi, bisa aja. Kita nggak kerasa ya kalau nggak pakai kerasa karena autopilot. kena autopilot gitu. Tapi ketika autopilotnya kita matikan, kita udah tahu nih pesawat ini akan kemana gitu loh. Oh, siap. Gitu. Bisa kita lihat itu. Itu kan kelihatan flight control di sini kelihatan. Gitu. Oh iya, biasanya kalau kita belok kan dia kayak ada dia ngangkat, segitiga gitu atau kan. Ya? salah satu ngangkat ada gitu loh. Itu harus Biasanya, tapi siap-siap ya. biasanya ntar dia keluar itu ikem, bisa juga nggak keluar, saya nggak tahu. Pokoknya kita disuruh ngecek gitu loh. Oke, siap. Jaga-jaga aja ya, Cap ya. Udah suruh bukunya, kita harus ngecek, ngecek lah gitu loh. Oke. Pasti ada Ikuti prosedurnya, prosedurnya udah gitu. Siap, mantap. Berarti harus dicek juga Mas Urbasis. Aku pikir tuh flight control cuma dicek pas kita di ground doang sebelum taxi. Ya, Ternyata juga di udara harus dicek juga ya. harus cek juga. Mantap. Ada bukunya tuh, ngecek apa aja ada gitu. Wah, mantap. Ya. Sip. Kita lanjut lagi, Cap. Hydraulic, Cap. Ini hidrolik, ngecek hidrolik. Berarti yang pertama kita lihat tuh tekanannya 3000 kan? Ini 3.000, ya 3.000-an. Ada 3050, ada plus minus 200 atau 100, saya Itu lupa lah gitu. masih normal ya. Ya, kalau saya lupa biasanya saya akan nanya FU-nya. Oh gitu. Apa? Kaptennya suka lupa. Bukan
buka buku. Iya. Kalau kita ragu-ragu, jadi kita balik ke buku lagi. Iya. Gitu. Pasti Tapi di situ ada semua, bukan ya. lupa gini, kira-kira 4.000 atau 5.000 ya nggak nalar Oh, lah. iya. Wah kayaknya plus minusnya 1.000 gitu. Nggak Nggak masuk nalar ya. akal. Nggak masuk akal lagi. Tapi paling nggak, wah sekarang berapa ya? Bisa aja dari pabrik berubah, bisa aja Oh, iya, 150 atau 200, 2,5 gitu kan. Nah, jadi kita harus ikutin lah limitasi ini. Nah, udah lihat terus kita lihat tekanannya. Di situ ada 3 hidrolik. Green, blue, yellow. Ya, terus sama kuantitinya hidroliknya. Quantity itu yang mana, Cap? Itu yang ada bawah panah. ini ya? Heeh. Oh, Nah, siap. itu Ini dia quantity-nya nih. bisa turun dia kalau dia bocor. Ini sekarang posisinya berarti full nih, Cap? Penuh gitu. Oh, kalau Nah, turun dia ke sini berarti. ya, nah ini yang ini emang normal dia bluenya segini gitu loh Oh iya, turunnya. ini Itu udah naiknya turun nih. ke Ini atas. turun nih. Ini kan nggak sama tuh. Itu normal. Oke, Nah, siap. ketika dia turun di sini itu udah mulai kita masih normal, masih hijau nggak apa-apa. Asal jangan sampai di bawah ini. Di Di ember segini itu ya? masih nggak apa-apa, cuman normalnya kita semua pasti di sini gitu loh. Oh, Jadi kita siap, bikin tulisan dah kalau misalnya gitu. Nah, kalau udah dia turun-turun kita, kalau saya Ah, terbangnya berapa jam lagi saya tandain tuh dia turun berapa lagi berapa mili tiap Lama jam gitu ya? tiap jam 2 mili berarti nyampe nggak ke destination gitu. iya, itu dia. Harus ada precautionnya ya, Cap? Ya kalau enggak misalnya mau habis saya matiin dulu kalau saya gitu. Prosedurnya jangan nunggu dulu, kita matiin aja dulu menurut saya sih ya. Ntar kita lihat tuh, mudah-mudahan kalau dia nggak bergerak itunya dia nggak bakal bocor. Oke, Gitu. siap. Tapi itu tergantung situasi lagi. Belum Situasional. tentu dimatikan itu benar, belum Iya. tentu gitu loh. Nah, biasanya dulu saya pernah gitu, saya matiin, ntar pas mau landing saya nyalain gitu. Lumayan masih ada gitu loh. Jadi landing semua normal. Gitu loh. Biarpun dia udah segini habis gitu loh. Daripada dia cepet turun. Iya, gitu loh. betul. Gitu. Itulah kenapa Captain bisa jadi Captain itu karena decision makingnya juga ya, Captain. Ya, gitu loh. Harus Jadi, bikin decision dalam situasi seperti apa gitu ya, kalau Captain. kita nggak ngecek masih ada kita nggak ngecek, dia drastis turun, ikamnya keluar, ikamnya keluar, alatnya keluar, nah, langsung kita ngambil satu keputusan, prosedurnya tuh kita Ada ikutin, ya? pasti harus dimatikan Oh, oke, dan siap, tidak siap. boleh dinyalakan lagi, Oh gitu. karena nggak boleh, buat apa udah nggak ada gunanya gitu loh, Udah bocor gitu. ya? Bocor gitu. Siap, mantap. Ini kita habis ngomong hidrolik, berarti yang penting dilihat nih PSI sama ininya ya, Iya, kuantitinya. kuantitinya ya. Iya. Sip, mantap. Hmm. Ini next lagi fuel juga dicek pasti ya, Oh Captain. tadi ada RAT tuh. RAT, Oh tadi. Ah. Tahu nggak itu? rem air turbulence kan. Cie, Oh, yes. rem apa? Turbine. Hah? Apa sih? Bagus nih guys. Masa Kapten KW Super nggak tahu RAT dia? Apa tuh, Cap? RAT, Cap. Taunya tikus RAT. Tikus itu. Iya, Ada nggak. tikus di kokpit. Jadi, dia posisinya ada di green RAT, Nah, ram air turbin. oke. Jadi ketika hidroliknya, misalnya mesinnya mati semua, turbin itu yang akan gerak. Itu ngumpet kan ya kalau nggak salah? Apa? Ngumpet kan ya dia? Iya, ada di nggak tahu keteknya sebelah kanan gitu ya. Di wing, ada di wing dia. Di wing ya. Kalau 320 ada di badannya kalau nggak salah. Saya lupa. Kalau ini ada di wing. Oke, Wing sebelah siap. kanan kok. Wing sebelah kanan dia keluar lah. Jadi dia kayak roket gitu keluar tuh. Ada kincirnya. Nah, dia yang pompa itu semua hidrolik, flight control masih gerak semua. Selama masih ada angin di atas gitu ya, Ya, dia bisa ya muter. pasti ada angin lah. Kalau nggak ada. Tapi ya dia terbatas speed, mungkin di bawah 100 dia udah nggak gitu. efektif udah, gitu. Siap. Oh, dia ada efektifnya gitu. Kita Jadi kan di ini atas juga bawah. seperti Dia bisa backup ya system dia ya. bisa menghasilkan hidrolik, bisa memompa hidrolik sama menghasilkan electrical. Oh. Ada generator, jadi aman gitu. Padahal kecil juga kan dia ya, kalau nggak salah. Ya, gede hasil Oh, gede lumayan, ya? lumayan. Oh, siap. Wah, lumayan lah pokoknya bisa tetap pokoknya bisa landing aman lah pokoknya Oke, siap. dibuat begitu. Jadi kalau semua hydraulic sistemnya mati pun RAT bisa membantu ya, Cap ya? Membantu. Nah,
ini baru ngebahas sudah jam berapa nih? Belum ya? Waduh, kita baru sampai hidrolik aja udah segini ya Cap ya. Satu lagi Cap, satu lagi. Ya, lagi. Fuel Cap, fuel ini juga kita cek ya. Ya, fuel kita cek. Nah, oke, kalau fuel kita cek bahwa biasanya diceknya apa aja Cap? Quantity aja atau mungkin apanya lagi? Yang pertama kita ngecek sesuai dengan flat pan. Oke. Karena kapten kan udah ada flat pan-nya tadi, ya kan? Dicek poin apa sekarang masuk. Misalnya di poin tadi, misalnya poin apa? Poin ini B. Sekarang di poin apa tuh? lintah. Lintah, ya kan? Poin lintah, flat pan-nya kan ada lintah. Di situ flat pan keluar lah. Habisnya berapa? Misalnya 2.400. Misal, nah di sini berapa habisnya misalnya? Itu berapa tuh fuel use-nya? 2490. Berarti benar. Betul. Segitu. Nah, tahu-tahu kalau di flat pan 2004 di flat pan 2400 di sininya 5000. Waduh. Ada nyedot ini ada fuel. Kebocoran. Ada kebocoran, hati-hati di situ. Mantap. Kita harus hitung gitu. Ini mana yang bocor, kita harus lihat. Pertama itu penting dulu. Itu yang benar. Nah, kedua kita lihat benar balance nggak gitu loh. Biasanya kalau ada yang bocor pasti nggak balance gitu. Oke. Salah satu biasanya bocor ya. Itu udah begitu ada prosedurnya, nggak usah diomongin ya, jauh lah. Waduh, ntar puyeng kita Cap. Ada prosedurnya, ada bukunya gitu ya, kita baca gitu. Nah, oke. Kalau bocornya di tengah jalan jauh-jauh gitu, mesti sampai nggak ke destinasi? Ya? Nyampe sampai mana gitu loh. Mau di mana, negara mana kita mesti landing. Waduh. Ribet lah pokoknya, ngitung terus. Ngitung lagi. Jadi cruising tuh banyak kerjaannya ya Mas Bro, Mbak Sis. Nggak cuma ngopi-ngopi aja ya Cap ya. Kalau kelihatan kan cengar-cengir, foto gitu kan. Iya. Padahal ngitung. Ya, kayak gitu. Mantau. Jadi kita harus monitor terus kayak gitu. Pastikan semua aman ya Cap ya. Terus lihat temperaturnya gitu kan, itu ada temperaturnya. Ada fuel juga bisa beku. Nah itu gimana? Kita kasih penghangat apa gimana Cap? Nggak ada, ini udah pakai penghangat. Oh dia otomatis ya sistemnya sendiri ya? Gitu. Siap. Bisa juga kalau kena super cool ya, kalian nggak tahu. Kita harus turun lah. Oh gitu. Harus turun gitu. Siap. Tapi saya belum pernah. Bisa aja gitu. Ini kan -3 normal. Gitu. -3 tuh masih normal ya. Mantap. Ini itu CB. Nah, CB ini buat apa nih Cap? CB, ntar kalau misalnya ada yang keluar, itu kalau khusus di 330 dia keluar. Misalnya di A320 kayak nggak ada ini Cap? 320 nggak ada karena CB-nya ada di belakang. Itu ya. Kalau ini CB-nya circuit breaker. Circuit breaker, oke siap. Circuit breakernya ada di, kalau ini ada di avionics compartment. Kalau 320 ada di belakang, coba lihat di belakang di sini nggak ada kan? Belakang kursi ya harusnya. Belakang kursi. Nah, 320. Oh iya, jam situ. Jam situ belakangnya lagi. Nah, biasanya di situ tuh. Ya. Biasanya di situ CB-nya kalau 320. Kalau 330 nggak di sini ya, ngumpet di bawah ya Di bawah dia. Di bawah dia. Jadi, tapi kalau misalnya ada yang ada trip pop out namanya, dia keluar dari situ. Kita tahu CB apa gitu loh. Jadi pas pesawat itu ada keanehan, misalnya mati sistemnya, terus ada CB keluar, kita tahu CB-nya ini. Canggih ya. Ya. Mantap. Ada tambahan lagi di sini ya, keren. Gitu. Ini kalau ini kan air conditioning doang ya Cap ya? Ya, nah itu kan yang dari pressure itu berapa tuh sekarang udah jadi, dia udah tekanannya udah normal, dari tinggal dipanasin. Kalau kita misalnya kedinginan, kita angetin gitu loh. Siap. Iya nggak gitu. Kalau di Indo biasanya berapa Cap setnya? Ini 24 apa? Ya sekitar segitu lah, 24 ya. Ini udah nyaman lah ya? Nyaman lah 24. Oke guys, kita potong dulu ya. Iya. Potong dulu ya, sudah 30 menit ini ya. Iya, nanti keburu mati lagi. Kita habis ini baru ikem, ntar kita lanjut tetap di cruising, ntar apa aja yang harus dikerjakan ya kan? Iya, persiapan mungkin cruising ya. 42 ya? Iya kan? Cruising 42. Iya kan? Siap. Oke, di cruising lagi ntar kita lanjutkan. Oke guys.